To my channel. Aku lagi mood banget buat ngevlog karena kali ini tanggal 19 Juli 2025 aku mau ujian online universitas buka semester ini. Yeay, ujian terakhir tapi 3 matkul dalam satu hari. Wow, di SMK Telkom. Tadi aku udah pakai facial wash. Ini adalah Animate Cleansing Skin Microbiome, ini buat kulit sensitif. Reviewnya udah aku taruh di short. Nah, habis aku pakai facial wash, aku mau pakai toner. Ini moisturizer essence. Kalau di sini kulitku hari ini tuh lagi sensitif banget, dan ini banyak banget manfaatnya. Jadi tinggal ditetap aja, ditaruh di muka. Nah, sisanya taruh sini biar tidak mubazir. Habis itu lanjut, ini udah agak meresap kan, cepet banget dia meresap ke kulit aku. Lanjut kita pakai serum ke muka. Super excited sekali karena ujian terakhir nunggunya lumayan lama, say. 14 Juni ujian lagi, 19 Juli, 1 bulan lebih. Udah merata, tinggal ditetapin aja. Diusahakan buat cewek maupun cowok buat skincarean, guys. Ini ada di cream, ada night creamnya juga. Itu 100 ribuan ke bawah, 100 ribuan lah. Satu paket gini udah dapat 5 item dan super duper worth it untuk dibeli. Seperti biasa kita pakai di cream karena ini pagi. Oke, di creamnya dioles-olesin ke muka. Nah tuh, cewek-cewek bisa pakai, bisa banget, boleh banget. Cowok boleh kok pakai skincare. Kan kulit wajah kan emang harus dirawat ya. Kita dikasihnya baik, pulang juga harus baik dong. Harus sayang diri sendiri dong. Kalau tidak menyayangi diri sendiri, siapa lagi yang mau nyayangin kamu? Setuju. Jadi setidaknya harus dirawat. Oke, udah. Ini kita masukin lagi ke tempatnya. Nah, kita masukin lagi ke tempatnya. Sudah, lanjut. Nunggu meresap. Tadi aku udah pakai minyak telon nih dari Lega. Minyak telon plus. Berhubung aku nggak punya anak kecil atau bayi atau saudara aku kecil, pada gede-gede semua, mungkin ada ponakan tapi jauh, jadi ya aku pakai sendiri. Ini udah ada zaitun, bidara, eukaliptus, lavender, ini anti nyamuk. Wanginya tuh enak banget, dan aku kalau masuk angin tuh biasanya pakai ini juga. Nih tuh, wanginya enak, lembut wanginya, nggak nyegrak. Oke, lanjut kita pakai hand body seperti biasa, Art of Life. Ini yang kalian khusus Nova Nusa. Ini nggak habis-habis loh, kuat banget ya. Dan wanginya tuh lembut, nggak nyekrek. Aku nggak suka kalau produk tuh wanginya tuh nyekrek, bikin pusing. Lanjut kita pakai bedak. Ini udah set ke muka tadi skincare-nya. Ini look seperti biasa, look yang vegan tuh. Siap, kelihatan? Enggak ya, dan ini aja tuh. Oke, kita pakai bedak dulu, guys, biar kelihatan fresh.
Ini gimana sih Kak ujiannya di SMK Telkom Malang? Gedungnya tuh unik, merah semua. Aku nggak pakai merah karena UTM kemarin pakai merah. Ini aku mau pakai batik hijau. Ini udah mau berangkat, siap-siap berangkat. Ada udah sarapan nasi goreng karena aku wajib sarapan. Lanjut pakai Dazzle Me. Ini yang lip creamnya, ya betul, lip cream lip gloss. Cara biar nggak pucat-pucat banget, soalnya kemarin aku habis sakit muntah-muntah, tiba-tiba kepala pusing, muntah-muntah, terus badan panas, gak tahu kenapa, tiba-tiba aja nggak enak badan banget. Akhirnya aku bed rest hamin 1 ujian, mungkin karena stres mikir ujian ya kan, padahal nggak boleh stres ya. Iya udah. Seperti biasa, tasnya ada media sosial sebagai ladang pahala. Di dalamnya ada apa? Ada tempat pensil. Tempat pensilnya itu ada pulpen, ada penghapus, ini sebagainya, dan ada pensil, nih kartu ujianku, kartu mahasiswa. Cara wajib dibawa, bisa juga pakai KTP atau SIM, tapi aku lebih prefer ke mahasiswa, kartu mahasiswa guys. Terus ini dia kartu ujiannya, karena berhubung online jadi dia ada kata kayak sandinya gitu loh. Nih cara cara 2425 Malang sandinya. Ini buat login nanti. Sudah, ini cuma satu orang satu, nggak boleh disebar-sebarin kemana-mana untuk banyak ya. Itu HP, karena kerjaan gue lagi banyak banget, banyak UKM yang mau minta untuk di up ke sosmedku buat aku review dan lain sebagainya. Nanti aku segera edit dan upload ya guys. Tunggu ya guys, karena aku lagi fokus ujian dulu, dan ntar lagi juga mau mungkin magang atau kegiatan untuk masyarakat makin padat. Jadi ini di PSA dompet. Lanjut cat biar nggak pusing-pusing amat. Di situ minyak kayu putih, tadi udah ada minyak telon, ini juga ada minyak kayu putih. Minyak telonnya nggak ke bawah, jadi ke bawahnya kayu putih. Terus tasbih, habis itu tasbih digital dan parfum. Udah gitu aja, sekian. Dan untuk UMKM yang masih nunggu buat aku upload, sabar guys, sabar, karena yang punya akun masih mau ujian dulu, terus belum sempat coba ngedit. Nanti aku editing bentar ya. Dan ini udah jam 5, nanti ujian aku jam 8, dari rumah nanti jam 7-an lah ya. Lumayan jauh deket sih ya, lumayan lah ya, setengah jam lebih. Oke, sekian video dari aku. Nanti kita OTW dulu. Bye-bye semuanya. Ditunggu vlog hari ini. Semoga suka ya sama video-video aku hari ini ya. Oke, bye-bye. 7 di malam banget. Ini mau OTW dulu buat ke SMK Telkom jam 7 pagi. Ujiannya jam 8, tapi aku jam 7 udah berangkat ke dinginnya. Alhamdulillah udah sampai di SMK Telkom Malang untuk ujian online. Nanti ruangannya di laboratorium. Dan ini merah-merahnya banyak tuh. Tahun kemarin udah di sini. Dan tahun ini di sini lah. Tahun kemarin, semester kemarin di sini, sekarang di sini lagi.
kok aku di sini terus ya, padahal aku pengen di UMM loh. Temanku besok ada yang di UMM ujiannya. Ini aku duluan ujian. Temanku yang lainnya baru ujiannya besok. Semangat buat ujian kali ini, semester 4 penutupan, semoga hasilnya memuaskan. Welcome semester 5, udah mulai mikir dengan magang, terus pemberdayaan ke masyarakat dan lain sebagainya sampai semester 8 besok, karena aku ngambil 4 tahun. Semoga lancar-lancar aja deh, nggak ngelek-ngelek. Lanjut sesi 2. Udah selesai, tinggal nunggu jemputan, selesai setengah 12. Yeay, cepet. Harusnya jam 1, selesai setengah 12. Mantap. TW pulang dulu, pas banget azan zuhur. Sampai rumah langsung sholat. Nih OTW dulu ya, semoga nggak macet soalnya malam minggu. Alhamdulillah udah sampai rumah tadi jam 12 siang. Situ aku sholat dan lain sebagainya, dan aku mau video closingnya tentang ujian online atau di universitas terbuka itu apa aja sih. Tadi itu aku dari jam 8 sampai jam 9 kurang itu sudah keluar kan. Nah emang aku ruangan 1. Nah ruangan 1 itu kompak buat ujiannya dipercepat. Harusnya kan jam 8 sampai jam 9.30, tapi tadi itu untuk sesi 2 nya udah langsung dikerjakan jam 9.35, padahal harusnya 9.45 sampai 11.15. Karena ingin dipercepat jadi biar cepat pulang, karena ada yang kerja untuk shift siang, jadi kita sepakat selama 20 orang ini untuk dipercepat lah, seperti itu. Jadinya tadi untuk sesi 2 dipercepat jadi jam 9.35, terus habis itu sesi 3-nya dimulai lagi jam 10.40, harusnya dimulai jam 11.30 sampai jam 1. Makanya aku kok bisa pulang sampai rumah udah jam 12 itu karena itu dipercepat, karena teman-temanku sudah pengen cepet pulang. Dan tadi sesi 1 dapat 30 soal, sesi 2 dapat 45 soal, sesi 3 dapat 45 soal. Dan alhamdulillah ujiannya lancar-lancar banget, dan kita sepakat untuk cepat-cepat pulang. Dan alhamdulillah enak banget punya ketemu temen, baru pertama ketemu tapi kita sepakat untuk ayo cepetan pulang guys gitu, seperti itu. Jadi emang cuma ruanganku aja yang ingin cepat pulang. Ada 3 ruangan, ruangan 1, 2, 3, dan ruangan 1 aku aja yang pengen sepakat buat ayo kita cepetan pulang biar cepat selesai, nggak usah sampai siang gitu loh. Kasian yang kerja nanti shift siang gitu, jam 2 atau jam 2 lah biasanya mereka kan untuk shift siang gitu. Di retail kan nggak bisa libur kayak kalau Sabtu Minggu. Sama aku dulu juga mantan kerja di retail juga ngerasain hal yang sama. Jadi kita sepakat ayo guys kita cepetan pulang guys, kasihan teman kita bentar lagi kerja. Kak kok bisa udah kerja di retail dulu kok malah sekarang kuliah di UT dan jurusannya manajemen? Karena emang basic aku udah pernah kerja di retail, terus habis itu sudah pernah di pemasaran, habis itu sudah banyak bisnis yang aku handle, termasuk sosmednya juga, itu juga udah banyak. Jadinya aku memilih manajemen. Itu manajemen lebih fokus ke manajemen sumber daya manusia, manajemen pemasaran, manajemen keuangan, terus habis itu dan lain sebagainya. Jadi aku lebih memilih untuk manajemen seperti itu. Jadi bundaku pas aku tahu aku daftar universitas terbuka dan jurusannya manajemen tidak protes, tidak apa, karena tahu keputusannya Anur ini udah keputusan bulat dan
Bunda aku cuma bilang gini, kamu itu harusnya teori langsung praktek, tapi aku kebalik, aku praktek dulu baru teori seperti itu. Jadi memang aku gap year-nya 7 tahun, lumayan lama banget. Emang aku sebenarnya kan niat buat kuliah, tapi karena berhubung aku ketemu universitas terbuka dan udah mantep, oh ya udah aku kuliah karena aku harus tanggung jawab sampai selesai. Akhirnya aku memutuskan universitas terbuka juga bisa sambil kerja seperti itu. Dan alhamdulillahnya makin banyak temen-temennya, luar biasa. Kalau di sekolah lain kan mungkin apa ya, orang-orangnya emang udah pintar dan emang fokus sama kuliahnya aja ya, apa sekolahnya aja. Kalau di universitas terbuka tuh ada yang dari udah kerja tapi dia lanjut kuliah karena mungkin pengen naik jabatan dengan gelar seperti itu, atau emang dia ibu rumah tangga yang pengen punya kegiatan dengan kuliah lagi, terus pengen punya teman yang lebih banyak lagi dengan berbagai macam instansi, lembaga, organisasi. Jadi itu wah keren, aku nggak nyesel banget, semua aku bersyukur banget masuk ke universitas ini. Oke, alhamdulillah udah kelar dan aku libur nanti kuliah lagi bulan Oktober. Lumayan lama liburnya, tapi ya karena berhubung sambil kerja jadi nggak kerasa banyak kegiatan juga. Besok juga ada kegiatan kataman, tapi kayaknya aku nggak nge-vlog, lagi malas aja. Cuma kataman biasa di vlog-vlog sebelumnya seperti itu, ngaji bareng aja. Dan alhamdulillah semoga semester 4 ini mendapatkan nilai yang bagus. Lanjut semester 5 semakin juga bebannya makin berat, bukan beban karena apa, emang materinya juga semakin mendalam. Dan aku happy karena yang aku praktekin di dunia kerja sebelum aku kuliah tuh, oh ini toh jawabannya, oh ini toh. Jadi kuliah tuh lebih ke teori, terus habis itu disambung-sambungin sama teori yang ada kayak gitu. Dan pas aku terjun ke lapangan sama terjun ke kuliah tuh, oh ternyata bisa disambungin toh gitu. Jadi ya nggak kaget sebenarnya, nggak kaget banget sama kuliah, cuma ya bagus aja gitu. Jadi aku tuh kebalik, harusnya tuh teori langsung praktek, nah ini enggak, praktek dulu baru teori. Jadi mungkin setelah kuliah mungkin lebih mendalam lagi karena udah pernah ngerasain praktek di sebelumnya, jadi teori oke, gak apa-apa gitu. Kerjasama yang akan aku kerjakan selama aku libur kuliah, kan kuliah bisa sambil kerja juga ya kan. Dan berhubung UT itu home base-nya sebenarnya ada di Tangerang dan UT Jakarta, jadi temanku tuh banyak yang dari Jakarta juga dan dari mana-mana lah, masuk di luar negeri juga ada kan. Dan kemarin tuh sempat aku tanggal 15 Juli itu aku di WA buat datang ke lab premier gitu, acara benernya dia mau buka bisnis gitu loh, tapi karena butuh ada gelar premier dan lain sebagainya, jadi dia ngajak aku buat nonton film sama teman-temannya pembisnis juga di sana, buat networking lagi. Karena ya gitu, aku karena teman-temanku banyak di sana, jadi ya udahlah ya. Di Grand Indonesia itu tanggal 17 acaranya, tanggal 15 udah disiapin akomodasinya, transportasinya dan lain sebagainya. Tapi aku mikir tanggal 19 ini aku ujian, nggak mungkin kan aku tanggal 17 habis acara langsung pulang, terus tuh 18 istirahat, 19 ujian. Terus akhirnya aku bilang sama temanku, maaf ya aku nggak bisa datang karena emang nggak ada waktu, bukan nggak ada waktu, emang waktunya nggak pas banget buat itu. Kalau aku libur aku nggak apa-apa kesana, tapi kalau nggak libur ya janganlah ya gitu, pas banget soalnya ya. Terus akhirnya bener-benerku nggak apa-apa wis gitu, kamu tuh mestinya ke Jakarta tuh nggak pernah bilang-bilang. Kemarin tuh sempet ya temanku tuh, aku kan nggak bilang kalau nggak ke Jakarta, itu aku nggak pernah bilang gitu. Aku sempet kerja di Depok gitu ya, terus habis itu
aku kerja bagian yang aku bisa kan. Terus habis itu makanan tuh tiba-tiba diborong cabang di Depok tuh semuanya dibeliin karyawannya, suruh nyobain makanan dari aku bikin. Aku gini, innalillahi, ini pasti kerjaan nih anak nih, aku gituin. Terus aku setelah selesai kerja aku langsung telepon, lu ya yang bikin gara-gara hari ini sama aku, maksud kamu nggak bilang kan kalau habis borong makanan aku gitu, kenapa kamu kok ketahuan banget sih, kenapa nggak dari kemarin aja, kalau kamu tuh ada di Jakarta kan bisa nanti aku ajak jalan-jalan kemana-mana, gak usah kamu kerja di situ dan lain sebagainya. Ih, orang aku emang sengaja nggak ngomongin kamu karena aku emang lagi ingin berdiam diri, ingin merenung, ingin mencari baru refreshing baru, karena kok kamu malah ketahuan sih, akan kan sebel ya. Terus gitu, apa-apa wes kapan-kapan aku borong lagi, enggak dah, aku mah udah keluar gitu. Aku keluar gak apa-apa, aku main balik biar nggak diborongin sama kamu lagi gitu. Nah gila aja, dia tuh borong tuh cabangnya tuh ada berapa ya, ada 10 kayaknya, 10 cabang, dia tuh ada 10 cabang, dan dia tuh pesenin semua karyawannya masuk hari itu. Yang aku ngerjain pesanan dia itu yang pusing hati. Terus sampai gojeknya tuh gini, berdatangan berturut-turut, berdatangan nggak berhenti-berhenti. Aku ngerjain tuh dari jam berapa ya, 10 sampai jam 2 buat ngerjain pesanannya dia. Emang ngerjain kan mulai dari nol ya, ya Tuhan itu. Dan aku langsung marah sama dia, lu bener-bener ya kalau lah kamu nggak bilang, kok nek bilang kan pasti aku kan borong lagi gitu, gak males aku. Temen gue tuh gitu sukanya, gak males. Udah kapan-kapan kamu kalau ke Malang ngomong, enggak, aku juga males. Sok aja. Punya temen yang super duper usil itu, dia tuh nggak ngomong, coba-coba pesen aja gitu, nggak bilang nggak apa. Kan aku pesan, jadi hak aku dong, aku mau sebarin kemana-mana. Ternyata ke 10 cabangku. Nyesel gitu. Gak sekalian aja seluruh Indonesia tak gitu. Ini bagus, nggak ada. Ya udah, jadi diborong gitu. Sering banget tahu gitu, tiba-tiba aku juga jadi SPG, tiba-tiba diborong sama bank gitu. Aku disuruh desain karena aku biasanya kan SPG tuh jagain ya kan. Terus aku nggak tahu kalau customerku ini direktur bank gitu. Terus tiap bulan itu selalu beli, entah 2, 3 pasti beli barang aku gitu, meja kan. Terus suatu hari, terus tanya dia sama aku, Mbak bisa pesen nggak gitu. Bisa Pak, nanti saya hubungkan ke pabrik, aku ngomong gitu. Terus habis itu udah pesenin aku 150 seragam buat karyawan aku, dan nanti kamu yang desain ya. Hah? Aku SPG kerangkap jadi desainer, itu gimana cobanya coba. Aku langsung gini, Pak ini seriusan Pak? Serius, ada kontak personnya nggak, nanti tak anu gitu. Misalnya sekretaris sama bendaharanya besoknya tuh datang dong, beneran dong. Terus aku ngomong sama manajerku, Pak ini gimana nih aku lobbynya gitu. Terus tak lobbynya gini, mas akhirnya di lobbyin. Terus habis itu udah bener-bener langsung pesen 2 minggu jadi PO 2 minggu langsung jadi. Seragamnya 150 buat karyawannya, karyawan sesolo ya kan. Langsung aku langsung karyawan sesolo dan Boyolali sama Klaten apa Jogja gitu, pokoknya semua karyawannya 150 gitu buat dibagiin. Terus habis itu udah langsung aku pas dia pembayaran aku nggak hadir kan, aku lagi libur. Misal begini, aku ditelepon manajer, kamu di mana gitu. Pak aku libur Pak, enak-enak tidur di rumah nih, aku ngapain mang, aku customermu nyariin
customerku, oh iya deh, CU hari ini ya gitu, iya CU hari ini, check out hari ini gitu. Kok enak yo tidur neng omah itu 150 juta sales gitu. Lah ya enak tuh Pak, libur-libur terus salah sopo aku dikontrai sehingga jadwal sopo, ayo aku ngono ya juga ya, aku ya yang bikin jadwal ya wis nikmat nonton libur ngambil ngimpi-ngimpi yang indah ya, besok kerja lagi. Siap. Terus akhirnya tetap tiap bulan setelah trader itu kan ternyata ada proyek itu udah kan dicek udah disebar semua, terus ada lagi dia pesan lagi batiknya random lagi, karena aku punyanya random ya nggak bisa dipesan. Kalau batik, kalau seragam polosan masih bisa, lalu batik masih agak susah ya kan. Terus akhirnya yang ada aja lah apa gitu, terus dia pesan juga lagi banyak. Aku ini aku kan customer tuh dulunya tuh dia tuh nyamarnya tuh bukan sebagai direktur ya, cuma karyawan apa customer biasa gitu, dia cuma camping pokoknya biasa banget lah. Terus habis itu ya orangnya tuh mau baik ya, terus habis aku melayani dengan senang hati dan ramah gitu. Terus habis itu orangnya nyaman, terus aku tanya kan pas pembelian proyek yang keduanya, aku tanya, lupa Bapak tuh kok beli ke tempat saya padahal kan cabangnya si brand ini itu banyak di Solo, kenapa kok milihnya ke saya gitu. Soalnya aku udah ngetes sama beberapa SPG yang lain itu gak ada yang ramah, gak seramah kamu Nduk, jadi ini aku milihnya kamu buat jadi proyek dari aku gitu, buat bagi-bagi rezeki ke kamu gitu. Oh alah, makasih ya Pak. Iya sama-sama. Gimana caranya? Jadi gitu. Jadi sebenarnya customer itu tidak melihat dari segi produknya, walaupun produk ini mahal, tapi kalau yang bawain atau yang jual ini dengan harga yang kualitasnya bagus, itu pasti customer tuh akan balik dan balik gitu loh. Jadi lebih personal brandingnya, bukan personal brandingnya brandnya, tapi lebih ke si pembawa penjualannya ini. Makanya kenapa kemarin kok aku bisa dapat penjualan banyak ya karena itu, dan temanku pada minta diajarin. Gokil lah gitu. Kenapa kok sampai minta diajarin? Karena gokilnya tuh gini, sebelum aku pegang itu per bulan itu paling mentok itu cuma 1 juta sales. Nah biaya sewa kan mahal ya, biaya sewa apalagi di mall tuh mahalnya minta ampun. Jadinya pas aku masuk, aku diwawancara, terus aku masuk itu langsung meningkat drastis, mulai dari 5 juta per bulan, habis itu naik 10 juta per bulan, habis itu 30 juta per bulan, naiknya drastis. Yang paling gongnya yaitu yang tiba-tiba dapat proyek yang sampai ratusan juta per bulan. Itu yang bikin temanku minta diajarin buat soal itu. Jadi kan emang kalau SPG kan masih punya target ya, target per bulannya berapa. Misal nih dari brand target per bulannya 30 juta, berarti kan satu hari harus dapat 1 juta untuk salesnya doang ya. Lalu dengan kompetitor yang super duper banyak banget di mall, apalagi kompetitor kemeja Surya, begitu kemeja apa itu pasti kan banyak banget. Nah itu juga harus dipertimbangkan juga, itu apakah kualitas dari, sebenarnya bukan kualitas dari produknya aja yang menjadi tapi si pembawa alias si SPG-nya menjelaskan ke customer itu seperti apa, terus habis itu tata letaknya, terus lain sebagainya, terus apa promo-promo. Jadi makin, karena waktu itu tahun berapa ya, aku lulus 2017 udah masuk tuh, tapi belum di brand itu, emang di brand-brand lain. Emang aku masih kan belajar 2018 masuk sampai 2020, karena emang aku nggak mau lama-lama, karena kan soalnya aku udah di brand yang dapat target segi ratusan juta itu, aku udah kata sama ownernya, sama dia yang punya. Aku sampai gini, kalau aku ditanyain gini, kamu kurang nggak gajinya, mau aku tambahin nggak gajinya biar kamu tambah semangat lagi untuk salesnya. Karena aku lihat dari
trafficnya kamu tuh bagus banget loh trafficnya, aku katanya gitu. Mau nggak? Terus sampai aku mau diajak makan tiap stop opnam atau setiap apa aku mesti mau diajak makan, aku nggak mau karena emang nggak gitu. Karena udah profesional kan ya, kalau diajak makan juga profesional, apa aku tetap nggak mau karena emang karena aku cuma di situ aja, nggak boleh keluar kayak gitu. Itu sih prinsip aku, jadinya aku menyelesaikannya ya di tempat kerja, ya di tempat kerja. Kalau udah ranah lain atau di luar kerja mungkin itu oke, karena itu ranah lain gitu, tapi kan harus tetap profesional kayak gitu. Jadi temanku nggak diajarin gitulah ya. Oke, sekian video dari aku ngoceh-ngocehnya, semoga bermanfaat. Nanti kapan-kapan aku bikin buat video tentang cara konten atau cara tentang mengajar customer seperti apa. Episode pengalaman aku bisa banget buat kalian cek nanti nih video-video aku yang lain. Oke, sekian video dari aku. Jangan lupa buat kalian subscribe, like, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Walaupun video ini singkat, nggak lama video aku UTM, tapi setidaknya ada ilmu-ilmu yang bermanfaat bisa kalian dapat di video ini. Oke, sekian video dari aku. Semoga pengalaman aku bisa menambah wawasan buat kalian buat jadi SPG atau sales marketing atau lain sebagainya, karena emang di dunia sekarang itu emang paling penting ada sales marketing, karena kalau kita bisa berjualan atau menjual itu pasti bakalan uang berdatangan terus kepada kita. Termasuk aku juga mau menghindar beberapa UMKM untuk aku lebih baik dari sebelumnya aja. Semua doain semoga proyeknya lancar-lancar aja untuk aku dan aku bisa ngajarin banyak orang lagi. Dan oke, jangan lupa buat bahagia dan sehat-sehat terus buat kalian semua. Bye bye.